Budaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya ada di hutan mangrove Oisapa. Saya akan membersihkan semua sampah-sampah yang ada di sini. Karena video ini menjamin bermanfaat untuk Anda. Ini adalah sampah-sampah yang terdapat pada hutan mangrove. Tentang fungsi dari mangrove. Fungsi dari mangrove ada fungsi secara fisik dan fungsi secara biologis. Fungsi secara fisik, mangrove berfungsi sebagai pencegah erosi pantai. Mangrove juga berfungsi penahan gelombang tsunami, dan mangrove juga berfungsi pencegah masuknya air laut ke daratan. Dan fungsi secara biologis, mangrove berfungsi sebagai yang pertama, feeding ground atau tempat mencari makan. Jadi ikan-ikan akan datang ke mangrove untuk mencari makan. Yang kedua, fungsinya sebagai tempat asuhan atau nursery ground. Yang ketiga, fungsinya sebagai tempat pemijahan atau spawning ground. Jadi mangrove juga memiliki fungsi sebagai tempat pemijahan ikan-ikan. Sampah saya sudah pilih, isi dalam karung, dan ini adalah sampah-sampah plastik. Ini kebanyakan sampah plastik seperti kantong plastik hitam. Ini ada kulit dari deterjen. Ini ada aqua bekas minuman. Nah, jadi semua sampah-sampah ini berasal dari limbah rumah tangga warga setempat. Jadi, warga-warga yang ada di sekitar kawasan ini membuang sampah ke laut. Dan di saat pasang, sampah-sampah tersebut terbawa oleh arus ke daratan. Nah, di saat surut, sampah tersebut tersangkut pada akar-akar mangrove. Baik, jadi ini adalah contoh sampah-sampah yang tersangkut pada akar mangrove. Jadi sangat menutupi akar-akar permukaan mangrove, maka itu akan mengganggu sistem pernapasan pada mangrove. Sampah ini merupakan sampah anorganik yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Sampah ini juga mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dan tentu sangat berbahaya pada kehidupan organisme yang ada di perairan mangrove ini. Selain itu, sampah ini akan mengganggu fungsi biologis dari mangrove, yaitu fungsi feeding ground, nursery ground, dan juga spawning ground. Nah, itu akan berpengaruh pada kehidupan ikan-ikan yang ada di laut. Oke teman-teman, untuk itu sebagai mahasiswa perikanan, kami mengajak teman-teman semua untuk menjaga kebersihan pantai terutama di sekitaran hutan mangrove ini. Saran untuk pemerintah agar menyediakan tempat sampah pada lingkungan agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat pesisir di sekitar kawasan ini agar tidak membuang sampah ke laut. Karena itu akan berdampak buruk pada kehidupan organisme atau ikan-ikan yang ada di laut. Nah, itu juga akan berpengaruh pada pendapatan nelayan di sekitar kawasan ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Saat sekarang saya berada di Pantai Kelapa Lima. Di sini saya akan mengidentifikasi sampah-sampah serta dampaknya terhadap ekosistem laut dan terumbu karang. Ini adalah sampah-sampah yang terdapat pada Pantai Kelapa Lima.
Jadi jika sampah-sampah tersebut masuk ke dalam laut, maka akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem laut dan terumbu karang. Yang pertama adalah lamun. Dampak sampah bagi lamun ada dua. Yang pertama dampak positif, karena sampah organik akan terurai dan itu menjadi makanan untuk lamun. Yang kedua adalah dampak negatif. Sampah-sampah akan menutup permukaan lamun sehingga itu mengganggu proses fotosintesis. Masuknya sampah laut yang tenggelam di dasar perairan akan menutupi tumbuhan lamun dan menyebabkan kerusakan pada tumbuhan lamun sehingga menyebabkan kematian. Tertutupnya lamun oleh sampah dapat menyebabkan penetrasi sinar matahari sulit mencapai permukaan daun lamun sehingga lamun sulit berfotosintesis dan mengakibatkan perubahan warna daun, morfometrik daun lamun, dan kematian pada lamun. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai yang masih tembus oleh sinar matahari. Terumbu karang sebagai tempat bagi hewan laut untuk mencari makan, berkembang biak sebagai tempat asuhan dan tempat berlindung. Sampah plastik yang terbuang ke laut akan berbahaya bagi biota laut. Adanya bahan berbahaya dan beracun dari sampah plastik akan mengakibatkan ikan dan biota laut lainnya mengalami gangguan dan jika terjadi pada konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Oleh karena itu, kita semua dilarang keras untuk membuang sampah ke laut.